Ulasan ini sebenarnya datang gara-gara melihat ulasan dari Usta Hurnawijaya Al-Khairi yang ada di Mesir sana. Jika beliau mengulas film ini dari perspektif dakwah dan hukum Islam, maka saya lebih tertarik untuk meninjaunya dari perspektif ilmu sosial, teori konflik, kelas Karl Marx. Dan di sini saya perlu pertegas, dalam ulasan ini saya tidak berfokus pada kritik terhadap para pembuat film, karena saya memahami bahwa film adalah karya seni yang merefleksikan realitas sosial yang ada. Oleh sebab itu, saya berfokus melihat bagaimana film ini merepresentasikan struktur sosial dalam masyarakat, khususnya bagaimana kelas sosial berperan dalam menentukan relasi kekuasaan, hak, dan kesempatan seseorang. Film The Vengeance of Seher mengisahkan Burhan, seorang pemuda dari keluarga sederhana yang jatuh cinta pada gadis desa yang jelita, yaitu Salbiah. Namun, hubungan cinta mereka harus terhalang oleh perbedaan status sosial. Ibu Salbiah lebih memilih Karyadi yang kaya sebagai calon menantu. Melihat kenyataan itu, rasa kecewa dan sakit hati mendorong Burhan mencari cara untuk menggagalkan hubungan Salbiah dan Karyadi. Bahkan sampai dia harus bergumul dengan Seher, ilmu hitam, yang begitu mengerikan. Burhan bertekad merusak hidup Salbiah, namun upaya Burhan tersebut belum berhasil dan dia semakin terluka saat melihat Salbiah bahagia bersama Karyadi. Dalam perjalanan cerita terungkap bahwa Ibu Burhan adalah seorang dukun sakti yang di masa lalu pernah membunuh ayah, Salbiah, menggunakan ilmu hitam. Mengetahui anaknya mengalami penderitaan serupa, ibunya Burhan kembali membuka lembaran kelam masa lalunya dan mendorong Burhan untuk melakukan ritual gelap. Dengan ilmu seher yang pernah ia tinggalkan di masa lalu, Burhan dan ibunya melakukan ritual seher, yang pada akhirnya menyebabkan Salbiah menutup usianya dengan sangat tragis. Film ini menggambarkan bagaimana rasa cinta yang tak kesampaian berubah menjadi kebencian yang berujung pada kehancuran. Unsur mistis yang kental menambah ketegangan cerita. Film ini syarat dengan konflik antara cinta, dendam, dan perbedaan status sosial. Sebagai film berlatar budaya Sasak di Lombok, film The Vengeance of Seher ini menampilkan realitas sosial yang masih mempercayai kekuatan ilmu hitam, seher, dalam menyelesaikan masalah. Di sisi lain, kisah dalam film ini juga menyisakan pertanyaan besar tentang konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh tokoh-tokohnya. Sebut saja Burhan, apakah dia menyesali perbuatannya? Apakah ada balasan bagi kejahatan yang telah dilakukan Burhan? Film ini berakhir dengan tragedi kehancuran hidup Salbiah dan keluarganya, tetapi tidak memberikan jawaban yang jelas. Justru membiarkan penonton merenungkan sendiri bagaimana akibat dari dendam dan tindakan menyeher orang lain. Perspektif teori konflik kelas Karl Marx, film The Vengeance of Seher adalah kisah cinta tragis yang dibalut unsur mistis yang berhasil menggambarkan serpihan realitas sosial masyarakat Sasak di Lombok. Penulis tertarik mengulasnya dari perspektif teori konflik kelas Karl Marx. Dalam film ini, penonton disuguhkan bagaimana perbedaan status sosial antara Burhan dan Karyadi menjadi faktor utama dalam penolakan Ibu Salbiah terhadap hubungan anaknya. Dalam perspektif Marxisme, konflik ini adalah contoh dari ketimpangan kelas, di mana individu dengan modal ekonomi lebih besar memiliki lebih banyak kekuasaan dan kontrol dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bab cinta dan pernikahan. Burhan, lelaki dari kelas bawah, tidak memiliki kuasa atas pilihannya sendiri, meskipun ia memiliki cinta yang tulus terhadap sang kekasih hati. Ketidakberdayaan Burhan dalam menghadapi sistem yang tidak berpihak kepadanya mencerminkan alienasi yang dijelaskan oleh Marx. Sebagai seorang buruh pengangkut ikan, Burhan hanya memiliki pekerjaan sebagai modalnya, yang dalam sistem kapitalisme tidak cukup untuk memberinya posisi sosial yang kuat. Ketika pekerja, baca Burhan, kehilangan kontrol atas kehidupannya, dia akan merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Ini terlihat jelas ketika Burhan melihat Karyadi dan Salbiah bersama, sementara dirinya hanya bisa menatap dengan penuh cemburu dan amarah. Burhan menyadari bahwa kemiskinan telah menjadi batas yang tidak bisa ia lewati. Ketika seseorang tidak bisa melawan secara langsung melalui jalur kekuasaan yang sah, dia cenderung mencari jalan alternatif. Dalam film ini, Burhan akhirnya memilih menggunakan ilmu hitam sebagai alat perlawanan. Dalam perspektif Marxisme, tindakan menyeher ini adalah bentuk perlawanan simbolik, di mana kaum yang merasa tertindas mencari cara non-konvensional untuk menantang ketidakadilan. Marx juga menyodorkan konsep false consciousness, di mana individu dari kelas bawah, Burhan dan ibunya, seringkali tidak menyadari bahwa masalah mereka bukan sekedar berasal dari individu lain, Karyadi atau Ibu Salbiah, tetapi masalah juga datang dari sistem sosial yang lebih luas.
Dalam hal ini, alih-alih Burhan berusaha mengubah nasibnya secara konstruktif, dia justru terjebak dalam dendam yang menghancurkan. Film ini juga menunjukkan bagaimana dalam sistem kapitalisme, konflik kelas tidak selalu berakhir dengan revolusi, tetapi justru dengan penderitaan yang berulang. Film ini menggambarkan tidak ada perubahan struktural. Burhan tidak pernah benar-benar mengubah nasibnya, dan pada akhirnya sistem tetap berjalan seperti sebelumnya. Gambaran ini sesuai dengan teori Marx bahwa selama tidak ada kesadaran kelas yang cukup besar, ketimpangan sosial akan terus berulang. Burhan tidak menyadari bahwa perjuangannya seharusnya bukan melawan individu tertentu, tetapi melawan struktur sosial yang membuatnya tetap miskin dan tidak berdaya. Ketimpangan sosial dalam film ini juga menggambarkan bagaimana kapitalisme terus mereproduksi siklus eksploitasi dan penderitaan. Burhan bukanlah orang satu-satunya yang mengalami nasib seperti ini. Akan selalu ada orang-orang dari kelas bawah yang berjuang, tetapi gagal karena sistem tidak memberi mereka kesempatan yang adil. Bahkan tatkala Burhan berhasil menghancurkan hubungan Salbiah dan Karyadi, bukankah hal itu tidak serta-merta mengubah statusnya dalam masyarakat? Dalam sistem kapitalisme, orang miskin akan terus berada dalam posisi yang sulit selama alat produksi dan kekuasaan tetap dipegang oleh orang elite. Berdasarkan analisis sederhana ini, bisa dikatakan bahwa film The Vengeance of Seher adalah film supernatural, sekaligus merupakan potret realitas sosial tentang bagaimana ketimpangan kelas menciptakan konflik, perlawanan, dan penderitaan yang berulang. Dengan menggunakan perspektif teori konflik kelas Karl Marx, film ini hendak menggambarkan bagaimana kelas ekonomi dipandang ikut andil menentukan nasib seseorang, bahkan dalam urusan cinta dan pernikahan. Film ini juga hendak memotret bahwa tanpa kesadaran kelas dan perjuangan yang lebih besar, individu dari kelas bawah seringkali tidak memiliki banyak pilihan selain menerima nasib atau melawan dengan cara yang tidak selalu efektif. Sebagaimana pemikiran Marx, ini adalah gambaran nyata dari bagaimana sistem sosial bekerja dan bagaimana perubahan tidak akan terjadi selama kekuasaan tetap berada di tangan segelintir orang. Pesan konstruktif bagi penonton film ini, film The Vengeance of Seher dapat dilihat sebagai hiburan sekaligus sebagai refleksi sosial. Kisah Burhan mengingatkan kita bahwa kemiskinan sering menjadi penghalang dalam kehidupan sosial, termasuk dalam cinta dan pernikahan. Namun, memilih jalan pintas seperti Seher tentu bukanlah solusi yang tepat. Penonton dapat mengambil pelajaran bahwa ketidakadilan sosial harus dihadapi dengan cara yang lebih bijak, seperti memperjuangkan hak dengan usaha, pendidikan, dan solidaritas sosial, bukan dengan balas dendam yang justru membawa kehancuran bagi diri dan orang lain. Film ini memberikan gambaran tentang ketidakadilan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Dari sudut pandang Marx, ketimpangan kelas seringkali melahirkan konflik yang merugikan kelompok miskin. Beruntung, Islam menawarkan prinsip yang sangat solutif dengan menekankan keadilan, kepedulian sosial, dan kesempatan yang setara bagi semua orang. Jika nilai-nilai Islam ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sosial, diskriminasi kelas dalam kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan, dapat dikurangi dan setiap individu dapat dihargai berdasarkan karakter serta usahanya, bukan pada harta benda materi atau status sosial. Pada akhirnya, film The Vengeance of Seher adalah pengingat bagi kita semua bahwa nilai seseorang tidak layak diukur dengan kekayaan materi dan status sosial, tetapi lebih layak diukur oleh perjuangan dan ketakwaan di sisi Tuhan. Jika nilai-nilai Islam dan kesadaran sosial ini diterapkan dengan baik, maka insya Allah tidak akan ada lagi burhan-burhan lain yang harus mengalami nasib tragis hanya karena terlahir dari keluarga miskin. Dan yang tak kalah penting, tidak ada lagi salbiah-salbiah lain yang harus tersungkur menderita dalam kubangan kisah cinta tragis nan kejam yang menghabisi hidupnya.